Al-babus sabi'u wassalasuna fi padilati zikril mauti. Bab yang ke-37 menerangkan tentang keutamaan ingat sama mati. Jadi udah di bab-bab akhir, sehingga kita dianjurin ingat sama mati. Ya, memang kita ini berputar terus. Suatu saat kita akan menemui satu titik. Nah, titik itulah yang disebut sebagai kematian. Jadi kita semuanya sedang menuju ke satu titik. Lama ataupun cepat, lambat ataupun ya cepat, itu satu saat kita akan menemukan satu titik tersebut yang disebut dengan kematian. Nah, makanya kita disuruh banyak ingat sama mati. Nah, di sini nanti Imam An-Nawawi ya menyebutkan ya terkait tentang keutamaan ingat sama mati. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, an-nasu imamun hamikun au ta'ibun wa imam mubtadiun au arifun. Manusia, kata Imam Al-Ghazali, itu mungkin bisa termasuk orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia, dalam gemilangnya dunia. Itu namanya munhamik. Jadi kata Imam Al-Ghazali, pertama manusia ada yang memang tenggelam dalam hiruk pikuk kehidupan dunia. Nah, itu namanya munhamik tuh Bapak Ibu Saudara. Auta ibun, atau yang kedua, ya, manusia itu adalah orang yang selalu taubat. Taubat. Ya, habis berbuat dosa ingat ditaubat. Habis berbuat dosa diingat ditaubat. Nah, itu yang kata Nabi, at-taibu minaz zanbi kaman la zanbalah. Orang-orang yang bertobat dari segala dosa, mudah-mudahan orang itu nanti kagak punya dosa. Tuh, makanya kita beruntung ada bulan Ramadan. Mungkin kita menyadari benar selama 11 bulan kita jauh dari Allah, kita lalai dari Allah, kita suka berbuat dosa. Nah, dengan masuknya Ramadan, kesempatan kita untuk selalu bertobat. Taubat. Makanya saya selalu sampaikan, kita kalau bangun sahur jangan lupa sholat 2 rakaat, sholat taubat. Itu saya pesan semuanya ke jamaah-jamaah saya, majlis-majlis ta'lim saya, tolong gunakan waktu sahur bukan hanya buat makan saja, tapi buatkan waktu minimal sholat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita baca istighfar di situ, mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang disebut dengan bulan ampunan, kita nanti dapat ampunan dari Allah. Kenapa? Karena memang kita ada keinginan, ada satu usaha untuk selalu bertaubat dan mengakui bahwa kita itu adalah orang yang lemah, yang masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Nah, ini masuk kata Imam Al-Ghazali, au taibun, orang yang suka taubat. Wa imam mubtadiun, ada juga termasuk orang yang pemula. Ibtida itu artinya kan pemulaan. Makanya sekolah ada ibtidaiyah, ya, ada mutawassithah, ada namanya sanawiyah. Nah, begitu. Kalau aliyah sebenarnya udah tingkatannya udah universitas. Ya, makanya ada al-marhalatul ula, al-marhalah. Ya, marhalah tuh ya universitas. Nah, begitu. Jadi tingkatannya ada tingkatan ibtidai. Kalau sanawiyah namanya mutawassithah. Nah, kalau sanawiyah itu aliyah, gitu, sanawiyah. Nah, kalau aliyah itu ya udah tinggi. Ya, makanya ada ya al-marhalatul ula. Ya, itu S1 biasanya nanti. Ya, jadi ya ini kita nih sebagai pemula, mungkin orang yang baru mulain, mau tobat, mau dekat dengan Allah. Nah, itu namanya mubtadi. Nah, ada lagi arifun, orang yang arif. Kata Imam Al-Ghazali, arif. Arif itu artinya orang yang udah kenal sama Allah, orang yang udah tahu dengan Allah. Itu namanya arif billah.
Ya, orang yang sudah kenal dengan Allah, Masya Allah. Kalau orang yang udah kenal banget sama Allah terkait dengan kematian, nanti dia tiap hari pengennya minta mati, karena pengen bertemu dengan kekasihnya. Nah seperti itu arif namanya, udah kenal banget dengan Allah. Nah ini kata Imam Al-Ghazali ada 4 manusia tahapannya. Ada yang tenggelam dalam hiruk pikuk kehidupan dunia, yang kadang-kadang dia lupa sama mati. Kan ada yang begitu, dia lupa 24 jam dunia terus sampai lupa sama mati dia. Nah itu makanya dia sama mati termasuk benci, kagak mau banget sama mati. Nah seperti itu. Nah ada lagi orang yang selalu bertobat, banyak dosa tapi tobat, banyak salah tapi diikuti dengan tobat. Nah yang ketiga pemula, baru kenal dengan Allah, baru mulain kenal dengan Allah. Nah yang keempat orang yang udah arif billah, orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ada makom ihsan. Makom ihsan itu artinya bagaimana? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Itu orang yang arif udah begitu tuh. Udah kenal dengan Allah. Kalau ketika dia menyembah Allah, ketika dia sholat, udah seakan-akan memang dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang belum sampai, ya dibalik aja. Ya, atau memang Allah yang melihat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau seandainya kita belum mampu ngelihat Allah, maka kita yakini Allah mengawasi kita. Allah selalu memantau kita. Allah selalu melihat kepada kita. Nah kita setiap sholat itu harus benar banget itu Bapak Ibu Saudara, harus khusyuk ya, karena memang Allah ngelihat dan ngawasin kita, menilai kita. Makanya sholat walaupun di mana aja sama aja sama kita. Kita sholat di kamar sendirian sama sholat lagi rame-rame. Pakaiannya harus sopan. Kalau kita sholat rame-rame pakaiannya cakep, bagus. Kalau pakaian jelek malu. Tapi giran di kamar pakai kaos oblong doang. Nah ini orang kagak ikhlas namanya. Kata Imam Al-Ghazali belum boleh itu begitu. Jadi kita walaupun di kamar sendirian, karena yang kita lihat Allah, yang nilai Allah sama. Biasa pakai sorban, walaupun di kamar sendirian. Ya begitu. Biasa pakai jas. Nah begitu. Di kamar rapi banget pakai jas. Emang Allah yang lihat. Begitu. Jangan kita bilang kagak ada orang ini pakai kaos oblong aja. Jangan. Ya, orang yang ikhlas tuh ya nggak kenal situasi kondisi sama aja. Sholat di kamar sendirian sama di masjid, ya banyak orang yang lihat sama dia. Ya nggak ada perbedaannya sama sekali. Kita biasa pakai sorban sholat, ya di rumah sendirian pakai sorban juga. Kita biasa pakai peci, ya bagus, tangan panjang, ya itu di rumah sendirian begitu juga. Jangan cara jadi aja. Ya itu namanya tingkat. Ya keikhlasannya udah mantap, arifnya kepada Allah udah mantap. Begitu kata Kiai Bunyamin pada saat saya lagi ngaji, beliau bilang begitu. Jadi kita belajar kalau sholat tuh ya di mana aja sama. Nih kadang-kadang di kamar sendirian beda. Ya kadang-kadang kagak pakai peci, jadi aja udah. Nah itu begitu. Jadi jangan ya Bapak, Ibu, Saudara. Amal munhamiku fala yudzakirul mauta. Adapun orang yang tenggelam dalam hiruk pikuk dunia, maka dia tidak pernah ingat sama mati. Wa in zakarahu, kalau seandainya diingat sama kematian, fayuzakiruhu, maka ingat sama kematian itu lita'assupi ala dunyahu, karena celaka, karena sayang atas dunianya. Gitu. Kalau ingat sama mati bukan karena pengen dekat sama Allah, tapi karena sayang sama dunia. Ya gue udah mau mati, dunia gue ntar kemana? Tuh dunianya yang dia khawatirkan. Tuh begitu Bapak Saudara. Jadi ketika dia mau mati, dia sayang sama bendanya. Tuh hartanya yang begitu banyak disayang. Ya Allah, ntar kalau gue mati, ntar siapa nih yang ngelanjutin harta gue begini banyaknya. Tuh, jadi ketika ingat sama mati, bukan malah dia taubat, bukan malah bagaimana persiapan saya, ya bagaimana nanti saya kalau di akhirat,
persiapan saya udah sampai di mana, bukan itu, tetapi ta'assub ala dunyahu, sayang sama dunianya. Ya kalau gue mati tuh dunia banyak banget, gue tinggalin kontrakan ada berapa pintu tuh, ya dibingung. Ya, nah itu jadi orang yang namanya tenggelam dalam hidup dan kehidupan hiruk pikuk dunia. Seandainya diingat sama kematian, tapi ingatnya itu karena ya sayang sama dunianya, ta'assub ala dunyahu. Wa yastaghilu, dan dia sibuk bima zammatihi, dengan mencela kematian. Tuh akhirnya kematian yang dicela. Ya Allah udah mati aja, jangan dulu apa? Tuh begitu. Jadi mati yang dicela. Karena dia masih pengen hidup di dunia. Sayang sama dunianya. Tuh jadi dia mencela kematian. Wa hazihi tazidu zikral mauti minallahi bu'dan, dan ini tambah ingat sama mati tapi jauh dari Allah. Jadi ketika orang yang tenggelam dalam hiruk pikuk dunia dengan kekayaan, jabatan, harta, pangkat dunia, ya diingat sama mati tapi bukan semakin dekat sama Allah, semakin jauh dengan Allah. Ingat sama mati, cuma semakin jauh dengan Allah. Kenapa? Karena yang ada dalam dirinya sayang kalau dunianya ditinggalin. Sayang tuh dunianya kalau ditinggalkan. Sehingga kematianlah yang dicela, yang dicela. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Ya. Wa ammatta ibu, adapun orang yang bertaubat, fa innahu, maka sesungguhnya taib, yuksiru min zikril mauti, maka sesungguhnya orang yang bertaubat itu memperbanyak ingat ama mati, liyan ba'asa bihi min qalbihi al khaufa wal khasyata, supaya tumbuh ya di dalam hati orang yang bertaubat itu rasa takut dan khasyahnya kepada Allah. Tuh, jadi kalau orang yang taubat itu ingat sama mati akan menumbuhkan dalam hatinya rasa takut sama Allah. Khauf sama khasyah hampir sama artinya. Ada rasa takut sama Allah. Nah kalau takut berarti dikerjakan segala perintahnya, ditinggalkan segala larangan-larangannya. Tuh begitu. Fayafi bitamami taubati, maka dia menyempurnakan, memenuhi ya dengan sempurna taubatnya. Warubbama, dan terkadang ya yakrihul mauta, dia tidak suka dengan kematian. Kenapa? Khifata man ayah tatipahu qabla tamami taubati, karena dia takut keburu datang kematian sebelum taubatnya sempurna. Ya, makanya kata Imam Al-Ghazali, benci sama mati yang model begini boleh nih. Kita kagak suka sama mati, emang apa? Sebab saya takut, saya masih banyak dosa. Ya maksud saya supaya saya bisa sempurnakan dulu taubat saya. Kalau saya udah bersih, baru saya mati. Jadi benci sama mati model begini boleh. Ada uzur, dimaafin. Kenapa? Ya ente minta dipanjangin umur, jangan mati dulu. Tujuannya saya masih banyak dosa, saya masih banyak kekurangan, supaya saya banyak taubat dulu. Kalau udah sempurna saya, ya amal ibadah saya udah banyak, baru udah mati. Tuh, jadi benci mati sama begitu tuh boleh tuh. Ya, jadi terkadang orang yang taubat itu tidak suka sama kematian. Kenapa? Karena takut ya kematian itu datang sebelum taubatnya sempurna. Wa qabla islahiz zadi, dan sebelum dia memperbaiki bekal untuk kehidupan di akhirat. Belum islahiz zad namanya. Boleh itu kita, ya Allah panjangkan umur saya. Kan berarti kita kagak suka mau mati minta dipanjangin umur, tapi tujuannya supaya kita islahiz zad, ingin memperbaiki bekal. Karena kita belum banyak bekal kita ya untuk menuju ke akhirat. Ya perlu banyak bekal. Nah makanya supaya dipanjangin umur, ya tujuannya untuk memperbaiki bekal. Itu boleh tuh. Wa huwa ma'zurun, tidak suka mati karena tujuannya seperti tadi, takut taubat kita belum sempurna, islahiz zat, yaitu bekal kehidupan belum begitu banyak. Nah wahwa, maka menunda, tidak suka sama kematian model begitu, ma'zurun, itu dibolehkan.
Ma'zur artinya uzur, boleh. Ya, begitu. Jadi ma'zurun dibolehkan. Fi karohatil mauti, tidak suka dengan kematian. Wala yadkhulu, dan tidak masuk hadza di sini tahta qaulihi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Siapa-siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengan dia. Tuh, kita kalau mati kan berarti mau bertemu dengan Allah. Kalau kita kagak suka sama mati, berarti kita nggak suka bertemu dengan Allah. Kalau kita nggak suka bertemu dengan Allah, Allah juga nggak suka bertemu dengan orang tadi. Makanya kita nggak boleh benci sama mati. Kalau kita benci sama mati, nggak mau sama mati, berarti kita nggak mau ketemu sama Allah. Nah, suatu saat kita benci sama mati, ternyata mati juga, berarti Allah kagak suka tuh sama orang yang begitu. Nah, itu ada hadis begitu. Jadi kita, Pak, Ibu, Bapak, Saudara, enggak boleh benci sama kematian. Karena kita benci sama kematian berarti kita benci bertemu dengan Allah. Karena orang kalau mati berarti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang-orang yang ya tadi yang memang dimaafkan benci sama mati karena pengen supaya dia isi kehidupannya dengan taubat secara sempurna karena dia masih banyak dosa, atau yang kedua zatnya bekalnya untuk menuju Allah, menuju kekasihnya belum sempurna, nah itu boleh, nggak masuk dalam hadis ini. Itu yang dimaksud begitu. Kita mau ketemu sama kekasih, kalau kagak bawa bawaan yang banyak kan kayak enak. Ntar ditanya sama kekasih kita, bawa apaan aja? Ya kagak bawa apa-apa atau sedikit. Ya masa mau ketemu sama kekasih baunya sedikit doang. Nah itu begitu. Jadi kita mau ketemu sama kekasih kita. Siapa kekasih kita? Allah. Nah bukan kita benci, ya, tapi kita pengen ya banyakin dulu bekal kita, pengen ketemu nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang begini kagak masuk dalam hadis ini nih. Ya, jadi kita bukan berarti benci ketemu sama Allah, bukan. Karena kita masih ingin mempersiapkan secara sempurna. Ya, suatu saat kita bakalan ketemu dengan Allah dengan membawa bekal yang sempurna. Fa inna hadza laisa yakrahul mauta, maka sesungguhnya ini tidak masuk dalam kategori benci sama mati. Waliqa Allah, dan benci bertemu dengan Allah. Wa inna may yakhafu, hanya saja dia takut pauta liqa illahi, ya luput bertemu dengan Allah, litaksirihi, karena dia masih kelalen. Kelalen itu artinya masih banyak kekurangannya, taksirnya. Ya di dunia itu masih banyak kekurangannya. Makanya kita kalau baca doa tuh watamim taksirona, kan begitu ya? Ya, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita ibadah, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tapi belum sempurna. Tamim taksirona, masih banyak kekurangannya, makanya sempurnakan. Itu taksir namanya. Wa tamim taksirona. Nah, ya Allah, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Tuh ditaksiri, kita tuh masih banyak kurangnya. Makanya kita nggak mau ketemu dulu sama Allah, pengen sempurna dulu karena kita pengen ketemu sama Allah. Ya itu begitu. Wa naqsihi, dan kurangnya. Wa huwa, dan yang model begitu kallazi yata'akharu an liqa'il habibi, seperti orang yang terlambat dari bertemu dengan kekasihnya, mustagilan, karena sibuk bil isti'dadi, dengan mempersiapkan liliqaihi, untuk bertemunya, ala wajhin, atas jalan yardahu, yang diredoinya. Jadi tujuan kita bukan kagak mau bertemu dengan kekasih, tapi kita lambatkan dulu dah ketemu sama kekasih, karena kita pengen isti'dad, ya, persiapan yang mantep, sempurna, supaya nanti ketemunya langsung enak, dapat ridho dari Allah. Fala ya'uddu, maka orang itu, atau fala yu'addu, maka orang tersebut tidak digolongkan karihan, benci, liliqaihi, untuk bertemunya dengan Allah. Wa alamatu hadza, dan bermula tanda ini, ayyakuna daimal isti'dadi, dia terus mempersiapkan. Itu namanya daimal isti'dad, mempersiapkan bekal.
lahu bagi orang tadi, la syughla lahu tidak ada kesibukan baginya, siwahu kecuali selain isti'dad. Jadi tiap hari selalu diisi dengan amal-amal kebaikan. Kenapa? Karena dia ingin mempersiapkan mau ketemu dengan kekasihnya. Wa illa, tapi kalau seandainya tidak, iltahaqa bil munhamiki, maka dia masuk dalam kategori orang yang yang tenggelam dalam hiruk pikuk dunia juga, fid dunya, di dunia. Tapi kalau kita minta dipanjangin umur tapi kita sia-siakan aja, kita nggak ibadah, tiap hari minta panjang umur tapi ibadah nggak mau, sama aja kita termasuk orang yang munhamik, orang yang tenggelam dalam hiruk pikuk dunia. Nah itu nggak bagus, jelek berarti. Nah kita minta dipanjangin umur bukan kita benci sama mati, ya, karena benci sama mati berarti benci sama Allah, karena kita pengen ketemu sama Allah. Tapi tujuannya untuk mempersiapkan bekal kematian yang lebih sempurna. Itu aja maksudnya. Kalau nggak begitu, masuklah kita dalam munhamik, orang yang tenggelam dalam hiruk pikuk kehidupan dunia. Wa ammal arifu, adapun orang yang arif billah, orang yang dekat dengan Allah, yang kenal dengan Allah, fa innahu yudzakirul mauta daiman, maka sesungguhnya orang yang arif senantiasa ingat sama kematian terus menerus. Tiap hari pengennya mati dia. Ya, nggak ada tuh waktu, ya kali nanti aja dah masa matinya. Nggak ada. Orang yang arif kapan aja udah siap. Ya, ketika mau meninggal dunia kapan aja udah siap. Karena memang dia sedang menanti-nanti pengen ketemu dengan kekasih, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang model seperti ini, ya, dia senantiasa selalu ingat sama kematian. Li'annahu mau'idul liqaihi li habibihi, karena sesungguhnya waktunya selalu ingat untuk bertemu dengan kekasihnya. Jadi tiap hari pengen ketemu sama kekasih aja udah. Kapan? Ketika meninggal itulah yang ditunggu-tunggu. Ya, seperti itu. Wal muhibbu la yansaqatu, dan orang yang cinta tidak akan lupa sama sekali mau'ida liqa'il habibi, waktu bertemu dengan kekasihnya. Nah, orang yang udah cinta banget nggak bakalan lupa waktu untuk bertemu dengan kekasihnya. Wa hadza fi ghalibil amri, dan ini di dalam ghalibil amri, ini kebiasaan urusannya, yastabdi umaji al mauti, melambatkan datang kematian, liyatakhallasa min daril asin, supaya dibebas dari rumah kemaksiatan. Makanya dia enggak mau tuh, ya, memperlambat kedatangan kematian. Ya, enggak mau dia lambat sama mati. Kenapa? Karena kalau dia lambat sama mati, lebih lama hidup di dunia, berarti dia lebih banyak lagi hidup di rumah yang penuh dengan kemaksiatan. Jadi dunia itu kan darul asin, ya, rumah itu, ya, dunia itu adalah rumah tempat orang berbuat dosa maksiat. Nah makanya orang-orang yang cinta dengan Allah, dia enggak mau lagi melambat-lambatan kematian supaya bebas dari segala bentuk kemaksiatan di dunia. Tuh, begitu. Jadi dilihat dunia itu capek, ya, kemudian banyak yang maksiat. Nah makanya dia enggak mau, ya, untuk lama-lama hidup di dunia. Dia harapannya supaya cepat meninggal. Nah seperti itu. Wa yantakilu ila jiwari rabbil alamin, dan dia berharap akan pindah ke sisi Tuhannya yang memiliki alam semesta ini. Ya, jadi dia pengen supaya pindah udah, ya, ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Fata ibu, maka orang yang suka taubat makzurun, itu dimaafkan fi karohatil mauti, di dalam tidak suka dengan mati. Orang yang taubat itu ketika enggak suka sama mati itu dimaafin, bukan karena dia enggak mau mati, tapi dia minta waktu untuk lebih banyak bertaubat lagi. Wa hadza ma'zurun, dan ini juga dimaafkan fi hubbil mauti, pada cinta sama kematian, wa tamannihi, dan berharap-harap sama mati. Kan berharap mati enggak boleh sebenarnya. Coba kita baca Tazkiratul Qurtubi dah. Ya, itu kita ingin banget pengen mati, nggak boleh. Ya, benci sama mati nggak boleh, kepengen banget sama mati juga nggak boleh. Lebih biasa-biasa aja. Tapi untuk orang yang arif, pengen sama mati,
itu boleh. Karena apa? Tujuannya beda. Pengen ketemu sama kekasihnya secara cepat-cepat supaya dibebas dari rumah dunia yang penuh dengan kemaksiatan. Tuh begitu. Tapi pada umumnya benci sama mati nggak boleh, cinta sama kematian, ngarep-ngarep sama mati juga nggak boleh. Tapi untuk dua orang ini, orang yang suka bertobat, benci sama mati boleh, karena tujuannya dia pengen memperpanjang hidupnya supaya lebih banyak lagi bertobat. Nah sekarang untuk orang yang arif billah, ya pengen cepet-cepet mati, berharap mati boleh, karena pengen ketemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua alasan. Ya sebenarnya kan ya benci sama mati nggak boleh, ya pengen banget ngarep-ngarep sama mati juga nggak boleh. Tapi untuk dua orang ini dibolehkan. Wa a'la minhuma, dan bermula yang paling tinggi pangkat daripada keduanya apa? Rutbatu man fawada amrahu ilallah ta'ala. Ini yang paling pangkatnya tinggi mana? Orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala. Ya udah kita mah nggak perlu ya jangan mati atau pengen banget mati, tapi udah upawwidu amri ilallah. Itu kalau kita belajar ilmu tasawuf begitu nanti. Upawwidu amri ilallah. Udah saya serahkan urusan saya kepada Allah. Udah urusan Allah semuanya. Ya udah diatur sama Allah. Ya, kenapa? Likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Udah itu aja ayatnya. Ya, kita ini sebagai manusia udah dikasih ajal, hidup kita masing-masing udah ditentukan, nggak bakalan maju, nggak bakalan mundur. Nah itu pangkat yang tertinggi, yaitu orang yang menyerahkan segala urusan-urusannya kepada Allah. Kalau tadi kan orang yang taib pengen dilambatin, jangan mati dulu dah. Kalau orang yang arif pengen dicepetin, udah cepetan mati dah. Tuh begitu. Nah sekarang mana yang paling bagus? Ya udah segala urusan serahin aja kepada Allah. Nah itu yang terbaik. Kata Imam Al-Ghazali begitu. Ya, jadi man fawwada amrahu ilallahi ta'ala. Orang yang menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasara la yahtaru li nafsi mautan wala hayatan, maka jadi dia tidak memilih untuk dirinya mati dan kehidupan. Jadi nggak perlu milih udah. Ya, saya pengen hidup lebih lama, saya pengen mati duluan. Nggak perlu milih udah. Upawidu amri ilallah, saya serahkan urusan saya semua kepada Allah. Bal yakunu ahabbal asya'i ilaihi ahabbuha ila maulahu. Bahkan adalah sesuatu yang paling dicintainya adalah sesuatu yang paling dicintai Allah. Pokoknya udah yang dicintai sama Allah itu yang kita minta. Ya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, itulah yang terbaik. Yang Allah cintai itulah yang kita cintai. Fahaza qadintah, maka ini sungguh merupakan satu akhir ya bipartil hubbi ila maqamit taslimi war ridha, yaitu untuk sangat cinta kepada makom yaitu pasrah dan ridho. Nah itu jadi makom yang paling tinggi udah kita pasrahkan diri kita dan kita mohon keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makom yang paling tinggi. Wahwal muntaha, itulah derajat yang terakhir. Muntaha itu artinya yang penghabisan, udah akhir, itu derajat yang paling tinggi namanya. Wa ala kulli halin, dan di atas ya situasi dan kondisi tersebut, fafi zikril mauti, maka di dalam menyebut kematian sawabun wa fadlun, itu ada ganjaran pahala dan keutamaan. Tapi ingat sama kematian tetap itu dapat pahala. Sebab nanti banyak hadis-hadisnya. Ingat sama mati itu insya Allah dapat ganjaran pahala. Fa innal munhamika aidan, maka sesungguhnya orang-orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia juga yastafidu, terkadang mengambil manfaat bizikril mauti, dengan ingat sama mati. Apa manfaat yang diambil oleh orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia?
at-tajafi anid dunya, menjauhkan dari dunia. Iz yaqdiru alaihi safu lazzatihi, karena kotor atasnya untuk membersihkan kelezatannya. Wa kullu ma yaqdiru alal insani alladzati wasyahawati, dan segala sesuatu yang mengotori atas manusia bentuknya bisa lezatan atau syahwat. Fahuwa min asbabin najati, dan itulah merupakan sebab keselamatan seseorang. Ya, bagaimana kita bisa bersihkan diri kita dari kenikmatan-kenikmatan lazat dan syahwat yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang bisa membersihkan. Ya, makanya di kalangan-kalangan orang-orang sufi itu, ya hatinya udah bersih tuh, nggak ada keinginan tuh yang model-model seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mautu jisrun yusilul habiba, kematian itu merupakan jembatan yang bisa menyampaikan dia kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ail mukmin sidqan, yaitu orang mukmin yang jujur, wal muslimu haqqan, dan orang muslim yang sebenarnya, alladzi salimal muslimuna, yang selamat orang muslim lainnya, min lisanihi wa yadihi, dari lidahnya dan dari tangannya, ilal habibi. Nah, nanti kematian itu akan menjembatani dia sampai kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang kekasih itu bisa bertemu dengan kekasihnya, mesti ada jembatannya. Nah, jembatannya apa? Kematian. Makanya kalau bulan mati, bulan bisa ketemu sama Allah. Kalau kita pengen ketemu sama Allah, jembatannya apa? Mati. Nah, seorang kekasih ingin ketemu dengan kekasihnya, maksudnya hamba Allah yang arif ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya jembatannya harus mati. Tanpa kematian nggak bisa. Nah, itulah hadis Nabi yang bilang al mautu jisrun yusirul habib ilal habib. Nah, seperti itu. Wahwa, nah habib yang di sini maksudnya apa? Allah Ta'ala. Kalau habib yang pertama maksudnya apa? Orang mukmin yang benar, orang muslim yang hakiki. Tuh, jadi orang mukmin yang sebenarnya, orang muslim yang hakiki, nah itu disebut habib, kekasih Allah. Dia akan ketemu dengan habib, dengan Allah, yaitu dengan perantaraan kematian. Wa fi riwayatin li Abi Nuaim, dan di dalam riwayat Abi Nuaim wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik bi isnadin hasan, dengan isnad yang bagus, al mautu kafaratun likulli muslimin. Kematian itu kata Nabi merupakan penebus segala dosa bagi setiap muslim. Tuh, jadi orang kalau mati insya Allah kafaroh, itu jadi penebus. Penembus apa aja dah. Yang tadinya kita susah, udah mati nggak susah lagi kita di dunia. Ya, yang tadinya capek, itu udah kagak capek lagi setelah kita meninggal. Itu bagi setiap orang muslim. Ya, makanya rohah menjadi istirahat bagi orang-orang Islam. Al mautu rohah lil muslimin. Ya, jadi tempat peristirahatan yang enak buat orang-orang yang beriman. Nah, makanya di sini bilang al mautu kafaratun likulli muslim. Artinya lima yalqahu, terhadap sesuatu yang ditemuinya, minal alami, misalnya kalau di dunia ada alam, penyakit-penyakit, wal auja, lapar, derita yang kita sering hadapi di dunia. Nah, kalau udah mati udah nggak menderita lagi. Ya, itu begitu. Jadi dengan kematian udah kafaroh semuanya, tebusan tuh yang ditemui selama ini. Orang selama ini di dunia mungkin ya ada penyakitnya banyak, ya banyak yang diderita. Nah, setelah dia meninggal udah kagak sakit lagi dah dia. Nah, begitu. Jadi artinya al mautu kafaratun likulli muslimin. Allati lam yaqul lahu, yang tidak akan terjadi lagi, mayukribu minha min qablu, yang memang dirasakan dekat sebelumnya. Ya sebelum-sebelumnya dirasakan, ya Allah sakit enggak sembuh-sembuh, ya penderitaan yang terus menerus, itu waktu hidup. Nah, kalau dia meninggal habis, tapi syaratnya di muslim. Kalau dia enggak benar juga, ya tambah kagak enak lagi. Ya,
Orang di dunia udah susah Pak, Ibu. Sembayang kagak, ibadah kagak. Dunia udah susah. Ya, mati ya susah lagi. Nah begitu. Makanya kita sesusah-susahnya kita di dunia, ya itu jangan sampai kita kagak ibadah. Gitu. Kalau kita udah susah di dunia, jauh dari ibadah, mati, ya nggak kaparo. Ya berarti itu tambah repot nanti. Tapi kalau orang Islam, ya insya Allah dia akan diselamatkan dari berbagai kesulitan, penderitaan yang selama ini dia ya terima, dia rasakan. Nah itu dengan kematian. Ya makanya Allah udah pesan banget tuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, beriman. Iman jangan sampai ditinggalin. Ya, itu begitu. Sebab kalau kita ya tinggalkan dunia tanpa iman, udah paling jelek, udah. Ya, itu ngeri kita. Tapi kalau ada iman, ada Islam, mudah-mudahan ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seandainya kita punya dosa, mudah-mudahan ya taubat kita diterima sama Allah. Itu seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mautu arba'un, kematian itu ada 4. Mautul ulama'i, pertama matinya ulama. Wa mautul aghniyai, dan yang kedua matinya para orang kaya. Wa mautul fuqara'i, dan yang ketiga matinya orang fakir. Wa mautul umaroi, yang keempatnya matinya para umaro. Ya, kalau umaro itu presiden, ya gubernur, pemimpin-pemimpin itu umaro namanya. Ya itu. Jadi ada 4 kata Nabi. Ada ulama, ada orang kaya, ada orang miskin, ada pejabat, ada umaro. Pamautul ulama'i sulmatun ay inkisarun fid dini. Maka matinya ulama itu merupakan inkisar. Sulma itu artinya inkisar, pecah, goncangnya dalam agama. Tuh, jadi kalau ulama meninggal, kegoncangan dalam agama. Tuh, sebab ya ulama itu merupakan tiang-tiang ya agama di dunia. Ya, jadi kalau ulama meninggal, goncang tuh agama, goncang. Masya Allah. Makanya mautul alim, mautul alam. Tuh begitu. Mautul alimi, mautul alam. Matinya orang alim, ulama maksudnya. Kalau ulama kan bentuk jamak, kalau bentuk mufradnya alim. Alim ya ulama. Kalau ulama tuh udah banyak, udah 3, 4, 5. Kalau baru 1 namanya alim. Ya begitu. Jadi matinya orang alim itu mautul alam, matinya dunia. Itu alam itu hanya dunia. Ya Masya Allah. Dulu di Kampung Baru, ya Masya Allah, ini ulama-ulama termasuk banyak di Kampung Baru. Ya, jadi satu persatu guru-guru kita tuh udah pada nggak ada tuh Bapak, Ibu, Saudara. Terasa kita di Kampung Baru sekarang. Ya terasa. Tapi alhamdulillah kita bersyukur masih ada regenerasi. Ya, yang muda-muda udah mulai muncul. Nah ini alhamdulillah. Ya kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena memang begitulah yang namanya kehidupan. Ya satu saat ya gantian, semuanya gantian. Ya seperti itu. Coba kalau seandainya ya ulama-ulama kita yang ada di Kampung Baru meninggal, nggak ada penerusnya, gelap kita. Ya Allah. Nah makanya nih anak-anak kita yang sekarang lagi di pondok-pondok pesantren, dimanapun dia belajar di pondok pesantren, kita doakan mereka dan dialah yang akan terus menggantikan. Karena suatu saat ya kita bakalan satu persatu dipanggil sama Allah. Nah kita akan merasa enak manakala ada penerusnya. Terus jangan sampai hilang sama sekali. Ya dari kita. Ya dari kita. Nah begitu. Ya jangan yang lain-lain, dari kita. Ya kita usahakan. Ini Kampung Baru, dari Kampung Baru usahain. Ya begitu. Ya jadi ini
ya guru-guru kita kemudian sudah memunculkan yaitu generasi-generasi mudanya, itu yang kita harus support terus mereka. Ya, begitu Bapak, Ibu, Saudara. Ya, jadi kita merasa bangga kalau ya pengganti-pengganti tersebut adalah dari kita semuanya. Ya, begitu. Makanya kita doain tuh, ya anak-anak kita yang di pondok, di mana aja pondoknya, suatu saat mereka akan yang melanjutkan di kampung baru dan sekitarnya. Nah, seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini karena memang dikatakan mautul ulama, yaitu sulmatun fiddin, kegoncangan di dalam agama. Ya, goncang agama tuh. Ya, seperti itu. Wafi lafzin, di dalam lafaz yang lain kata-kata sulmatun itu fitnah. Ada dalam matan hadis itu ada juga begitu. Pamautul ulama fitnatun fiddin, ujian artinya, ujian dalam agama. Wa mautul aghniyai hasaratun, dan kematian orang-orang kaya hasaratun, penyesalan. Bifathila ilmu malah wasin, dipathakan haknya yang tidak pakai titik dan sinnya yang enggak pakai titik. Ha dibaca fathah, sin dibaca fathah. Ai asadul huzni, yaitu sangat berduka, ala syai'il ghaib, atas sesuatu yang hilang. Jadi kalau orang kaya meninggal itu rugi benar, hasarah, penyesalannya. Ya, jadi kenapa? Karena ya sesuatu yang hilang, ya itu dianggapnya. Wa mautul fuqara'i rohatun. Nah, sementara kematian orang fakir itu rohah, merupakan satu bentuk istirahat. Udah nggak susah lagi dia tuh. Ya, rohah, istirahat tadi. Wa mautul umara'i fitnatun. Nah, kematian umara itu jadi fitnah, jadi ujian. Wa fil lafzin nakbatun, ay musibah. Jadi kematian para pejabat, ya umara itu fitnatun, ay musibatun, awin kisarun, atau juga goncang. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awliya Allahi la yamutuna, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, la yamutuna, mereka tidak mati. Wa innama yantakiluna, sesungguhnya mereka itu cuma pindah min darin ila darin ukhra, dari satu rumah ke rumah yang lain. Tuh, jadi kekasih-kekasih Allah itu sebenarnya ketika meninggal dunia dia kagak mati, kata Nabi, cuma pindah doang. Dari rumah syahadah ke rumah ya atau ghaib, ya dari syahadah ke alam ghaib, dari dunia ke akhirat. Itu namanya yantakil. Jadi mereka itu cuma pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Jadi mereka nggak mati. Ya, kita sangka mereka itu mati, padahal mereka itu ya hidup. Bal ahya, ya dalam Al-Quran kan begitu, mereka itu hidup. Ya dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Ali Ar-Ruzabari, dan telah berkata Imam Abu Ali Ar-Ruzabari radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, mata indana fakirun gharibun, telah meninggal dunia di sisi kami satu orang fakir yang gharib, yang asing. Ada satu orang fakir asing meninggal di kampungnya Abu Ali Ar-Ruzabari. Pagosaltuhu, maka aku mandiinnya. Wasallaina alaihi, kami sholatin sama-sama. Wa wada'tuhu pilahdi, lalu saya letakkannya di tiang lahadnya. Di tiang lahad, ya ada namanya tiang lahad, dimasukkan ke situ. Pakasabtu an wajihina, pada saat lagi mau dimasukkan ke tiang lahad, mau di ya kubur, dibuka dulu tuh mukanya, dibuka. Liusi bahut turab, supaya mau dikenain tanah, supaya tuh anggota tubuhnya nempel sama tanah semuanya. Dibuka dulu mukanya supaya mau dikenain tanah. Papataha ainaihi, nah ketika lagi dibuka mukanya, matanya kebuka. Matanya kebuka. Papataha ainaihi, maka ia membuka dua matanya. Waqala, lalu ini orang fakir yang gharib bicara. Bicaranya sama orang alim lagi. Ya, nah begitu. Jadi ya ini bisa aja terjadi. Dibilang begini, ya Aba Ali, hai Aba Ali,
ngomongnya sama Abu Ali. Ya, atuzalliluni baina yadayya man zallalani, apakah engkau akan merendahkan saya di hadapan saya sama seperti orang-orang yang sudah merendahkan saya? Fakultu, Abu Ali ya ketika ditanya begitu dia bilang, ya sayyidi ahayatun ba'da mautin, hei tuanku, apakah kehidupan bisa lagi setelah mati? Lah kan ente udah mati, kok bisa ngomong? Nah begitu, apakah ada kehidupan lagi? Qala, lalu kata nih orang fakir yang gharib bilang begini, ana hayyun, saya hidup. Tuh begitu. Jadi orang yang kelasnya wali itu mati itu cuma pindah doang. Ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dibilang begitu, ana hayyun, saya hidup. Tuh makanya Muallim Syafi'i Hazami sering cerita waktu saya masih ngaji. Kata Muallim begini, saya kalau lagi baca kitab ya, ada masalah, nemuin masalah-masalah yang susah, saya ke kubur Habib Ali. Ya, dia ke Habib Ali, dibawa kitab, nanti saya diajarin tuh sama Habib Ali. Tuh, jadi Habib Ali di dalam kubur ngajarin Imam ya, Muallim Syafi'i Hazami. Ya, Muallim Syafi'i Hazami masih diajarin tuh. Itu yang begitu tuh, ya bisa terjadi. Ya, itu begitu. Jadi orang yang udah kelasnya wali, ya itu nggak ada yang namanya mati. Gitu. Makanya waktu saya lagi ziarah sama Kiai Bunyamin, beliau bilang begini, ini beliau ada nih, gitu. Beliau nih, ya lagi ya nungguin kita datang. Begitu, masya Allah. Ya, jadi makanya ada orang-orang tertentu tuh kalau ziarah kubur itu ya tahu ya kapan ada kapan enggaknya. Nah seperti itu. Ya alhamdulillah ya kita lagi ditungguin nih. Nah begitu, masya Allah. Jadi udah kontak batinnya tuh bang, udah kontak batin seperti itu. Ya jadi orang-orang tertentu aja yang bisa begitu. Ya, nah ini menandakan bahwa para wali min auliyaillah itu cuma pindah doang. Ya, min darin ila darin, dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah, seperti itu. Tuh Muallim begitu bilang, saya diajarin sama Habib Ali. Ya. Bisa dah tuh yang tadinya saya menemukan masalah. Ketika ini saya tanya sama Kiai Bunyamin, "Ya, iya itu udah begitu emang." Ya, ente mau katanya. Gitu dibilang. Nah, jadi waktu saya cerita sama Kiai Bunyamin begitu, ya ente mau, ya, bisa, gampang caranya. Nah seperti itu. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ini ada cerita juga begitu. Nih Abu Ali, ya ketika ya dia buka tuh mukanya, ya ternyata dua matanya terbuka. Abu Ali tanya, ente hidup apa mati sih? Nah begitu. Dibilang ana hayyun, saya masih hidup. Tuh cuma hidup, yang hidup artinya ya bukan seperti hidup kita begitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang masih bisa berkomunikasi. Makanya kadang-kadang kita kalau ziarah ke para wali min auliyaillah, itu orang-orang tertentu udah bisa tahu, bisa langsung komunikasi hatinya dengan ya orang yang ada di situ, sahibul makomnya, ya itu seperti itu. Sama tuh kalau saya di Cirebon Kang Haris tuh, ya Kiai Haris, ya adanya Kang Farid, Kiai Farid, itu beliau tahu. Nah ente kalau mau ziarah sekarang aja sana. Nah begitu. Ini sekarang lagi ada nih. Nah dia tahu tuh. Tuh Kang Haris, Kiai Haris, anak daripada Kiai Nasir, ya Cirebon. Nah seperti itu. Jadi orang-orang tertentu tuh bisa tahu seperti itu. Ya. Jadi ahayatun ba'da mautin qala ana hayyun. Saya ini hidup. Ya, itu begitu. Wa kullu muhibbin lillahi hayyun. Setiap orang yang cinta kepada Allah, artinya setiap wali min auliya hayyun, hidup. Tuh, jadi bukan saya doang. Dibilang wa kullu muhibbin lillahi hayyun. Tuh, jadi setiap orang yang cinta udah begitu berat dengan Allah, yang disebut dengan wali atau arif billah, itu hidup.
Ya, la ansurannaka, sungguh saya akan tolong kamu ghadan, besok, bijahi, dengan kepangkatan saya. Tuh, jadi nanti orang-orang yang begitu tuh dikasih izin memberikan syafaat. Makanya dia bilang, Ali, nanti saya akan tolong kamu besok, katanya, dengan kepangkatan yang Allah berikan kepada saya. Padahal dia orang miskin di dunia, gharib, ya, tapi di sisi Allah begitu istimewa. Termasuk arif billah, dia termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bilang begitu, wa kullu muhibbin lillahi hayyun. Ya, setiap orang yang cinta kepada Allah, hayyun itu hidup. La ansurannaka ghadan, saya akan tolong kamu ghadan, besok, bijahi, dengan pangkatnya saya. Ya Rauzabari, wahai Abu Ali Rauzabari. Kazafi Tuhfatil Ikhwan, demikianlah itu disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan di Syekh Ahmad Al-Pashani, ya, buah karya daripada Syekh Ahmad Al-Pashani. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal mautu rahatul mu'mini, sebaik-baik kematian itu merupakan tempat istirahatnya bagi orang yang beriman. Wa fi riwayatil Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi ana Aisyata, dari Siti Aisyah, bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang dhaif, mautul pujaati rahatun lil mukmini, mati yang mendadak itu merupakan kesenangan bagi orang mukmin. Wa ahzuhu, ya, asipun, wa ahzatun asipun, dan kekecewaan yang berat, lil fajri, bagi orang yang durhaka. Kan kadang-kadang kematian ada yang mendadak tuh di kita. Maksudnya kalau Allah mah nggak ada istilah mendadak, semuanya udah direncanakan. Ya, cuma menurut kita, ya Allah dia nggak sakit lagi, matinya mendadak namanya dia. Ada orang main bola mati, wah matinya mendadak. Tuh. Nah, mati mendadak ini kata Nabi, menurut hadis dari Aisyah, ya, itu adalah istirahatnya buat orang mukmin, tapi menjadi bentuk kekecewaan buat orang yang punya dosa. Fajir itu artinya orang yang zolim, orang yang banyak dosanya. Mati orang zolim mendadak, kecewa dia. Satu bentuk kekecewaan yang sangat nyata. Kalau orang zolim mati sebelumnya sakit dulu, ya, dia bisa taubat tuh. Ya, selama sakitnya mungkin dia masih bisa istighfar, mohon ampun. Dia jadi cakep dia. Ya, selama sebulan dia sakit, dia taubat terus, ya, dibenarkan dirinya, meninggal, ya mudah-mudahan jadi bagus. Tapi kalau mendadak kagak sempat lagi taubat. Tapi kalau orang mukmin yang soleh, yang memang amal perbuatannya udah banyak, mati mendadak, ya itu rohah, bentuk kesenangan. Tapi kalau orang-orang yang zolim mati mendadak, ahzah asib namanya. Ya, jadi itu bentuk satu seksaan yang itu merupakan jadi bentuk kekecewaan. Asib itu artinya cewa. Itu asib bisa dibaca asipun, bisa asapun. Ya, hamzah sama sinnya bisa dibaca patah, asapun. Boleh juga dipanjangin hamzahnya a, kemudian sinnya dibaca kasroh, asib. Ana asib. Aduh, saya kecewa banget. Tuh, ana asib. Saya kecewa. Nah, seperti itu. Ya, jadi orang zolim ketika meninggal dunia secara mendadak itu kekecewaan, bentuk kekecewaan. Tapi kalau orang mukmin mati mendadak itu termasuk pujaatul khair, dapat kebaikan secara mendadak. Tuh, kadang-kadang ada orang muslim meninggal mendadak, itu berarti dia dapat kebaikan mendadak juga. Ya, mendadak. Qalluhu al-pujaah bifa'in madmumatin ma'al maddi. Ya, jadi dibaca doma fa-nya serta dipanjangin. Fujaah. Fa-nya dibaca doma, kemudian jimnya ada alifnya dipanjangin. Fujaah. Ya, boleh begitu. Au maftuhah, atau boleh juga dibaca fathah ma'al qasri. Ya, berarti fa-nya ya dibaca fathah. Ya, kemudian ya nanti nggak pakai panjang, qasar, faj'ah. Nah, seperti itu. Ail bagtah. Faj'ah itu artinya bagtah. Bagtah itu artinya apa? Mendadak. Al mautu ya'ti bagtatan.
Tuh, bagtatan itu artinya pujaah, pajah, mendadak, ujug-ujug. Kalau di Jawa bahasanya tuh ya ujug-ujug. Ya, tiba-tiba. Ya, al-pujaah. Ya, jadi al-mautu ya'ti bagtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Nah begitu. Cuma di kita biasanya kalau orang sakit dulu, udah lama meninggal, nah itu biasanya ya oh pantas udah sakit udah lama, begitu. Pakai pantas gitu. Ya, tapi kalau lagi sehat meninggal, lah kan kemarin masih sehat banget. Nah begitu. Ya, itu umumnya di kita begitu. Ya, itu makanya ada namanya mati pujiah, mati mendadak. Qauluhu ya kata-kata asap pun ya itu bipat hisin. Ya, asap ya bipat hisin sinnya dibaca fathah. Ay ghadabun ya artinya itu satu ya ghadab, kebencian, kekecewaan gitu. Jadi kalau orang zalim mati mendadak, aduh satu bentuk kekecewaan, ghadab namanya. Wa bikasriha wa madil hamzah, boleh juga dikasrokan. Ya, dikasrokan sinnya tapi wa madil hamzah. Hamzahnya dibaca panjang, asip. Nah, begitu. Makanya boleh dua. Asip pun boleh, asap pun boleh. Ana asip, ana asap pun. Ya, saya kecewa. Nah, itu boleh itu. Ya, dua-duanya silahkan. Ay ghadban artinya kecewa, marah. Qauluhu lil mu'mini ayil mutahibi lil mauti al muraqibilahu, bagi orang mukmin, karena orang mukmin itu diberikan kematian itu yang memang ya selalu memantaunya. Qauluhu lil fajiri ayil lil kafir, bagi orang kafir. Fajir itu maknanya kafir, wal fasik dan orang fasik, ghairil mutahibi lil maut, yang memang dia tidak kepengen diberikan kematian. Nah begitu. Kalau orang Islam itu memang diberikan satu hibah, satu pemberian kematian. Pamautul pujaati min asari ghadabillah, maka kematian yang mendadak min asari ghadabillah itu merupakan salah satu tanda-tanda murkanya Allah. Fa innahu lam yatrukhu, karena dia tidak membiarkannya liyatuba, supaya orang itu bertaubat. Tuh. Jadi kalau orang zalim mati mendadak itu satu murka dari Allah, sehingga orang itu tidak bisa diberikan kesempatan untuk bertaubat. Coba kalau dikasih sakit dulu lama, nanti ada kesempatan dibuat taubat. Orang kalau lagi sakit Pak banyak istighfar biasanya, ya pasti dah. Orang kalau sakit dikit-dikit astagfirullah ya Allah, Allah nyebut mulu. Lagi sakit nyebut mulu. Makanya untung kita kalau lagi sakit untung tuh nyebut mulu. Tadinya jarang banget nyebut. Nah pas mau sakit nyebut mulu dah. Nah begitu. Ya, jadi kalau orang-orang yang zalim ketika matinya mendadak itu ghadabullah, yaitu murka dari Allah. Kenapa? Karena Allah membiarkan dia mati tanpa dia taubat dulu. Wa yasta'id dalil akhirah, dan dia tanpa bisa mempersiapkan untuk akhirat. Walam yamridhu liyakuna kafarah, dan dia tidak sakit lagi supaya dengan sakit itu biasa kafarah, penebus dosa. Tuh, orang kalau sakit insya Allah dosanya akan ditebus sedikit-sedikit dengan sakitnya. Makanya beruntung. Ya, kalau orang dikasih sakit itu beruntung. Kenapa? Kafaroh lidzunub. Jadi dosa-dosanya diampunin, ditebus. Ya, itu sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sakitnya. Tapi nanti kalau kita baca kitab syaratnya sabar dengan sakitnya. Tuh begitu. Sebab yang menyebabkan didapat pahala bukan karena sakitnya, tapi kesabarannya pada saat sakit. Kalau ada orang sakit kagak sabar, ngeluh mulu, ya Tuhan mulu disalahin, ya waktu sakit ya kagak dapat pahala. Karena bukan sakitnya yang menyebabkan dia dapat pahala dan dapat ampunan, tapi kesabaran ketika dia sakit. Nah ini yang dikatakan beruntung kalau orang ya sebelum meninggal dunia ada sakitnya. Tapi kalau orang mukmin mah udah enak aja. Nah ini dinisbahkan kepada orang-orang fasik. Nah itu kalau dikasih sakit dulu mudah-mudahan jadi kafarah buat ya orang tersebut. Nah nanti baru waqala alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.